Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, bagaimana pandangan Islam mengenai pengembangan kekayaan? Pada dasarnya Islam berpendapat bahwa setiap kekayaan, setiap aset yang kita miliki itu harus memiliki manfaat sosial. Artinya diputar sedemikian rupa sehingga seluruh komponen masyarakat bisa memetik hasil. Oleh karena itu dalam surat Al-Hasr misalnya Allah menyatakan kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Berarti harta itu harus berputar sedemikian rupa sampai yang paling miskin pun mampu memetik manfaat. Oleh karena itu menyimpan harta, apatah lagi menimbun harta, itu betul-betul diharamkan dalam Islam. Kalaulah kita akan menyimpan harta, maka Islam membatasi sebatas untuk berjaga-jaga. Artinya motifnya sekedar berjaga-jaga. Misalnya saja kita berjaga-jaga apabila dalam kasus tertentu putra atau putri kita misalnya mengalami kecelakaan, terserempet mobil misalnya, maka kita tetap perlu uang tunai untuk dalam waktu cepat dibawa ke rumah sakit, langsung memperoleh layanan sebaik-baiknya. Jadi tidak sempat lagi kita ke ATM mencairkan uang, tidak. Jadi harus punya betul-betul tunai, hanya sebatas berjaga-jaga. Tentu jumlahnya bisa kita pikirkan secara proporsional. Tidaklah mungkin kalau kita punya kekayaan 500 juta lalu menyimpan 100 juta di rumah, maka itu termasuk menimbun 100 juta. Kalaupun berjaga-jaga maksimal barangkali 20 juta lah. 500 juta, 20 juta di rumah, disimpan di rumah untuk berjaga-jaga. Maka yang 480 juta bisa kita manfaatkan sebagai modal kerja atau bahkan sebagai investasi melalui bankir syariah atau melalui manajer reksadana syariah. Adik-adik yang saya hormati, lalu bagaimana perjanjian atau akad yang harus dilakukan? Islam mengajarkan keadilan. Oleh karena itu wajar apabila dalam berbisnis, dalam sebuah syirkah atau perserikatan bisnis, satu-satunya cara yang paling optimal dan adil yang diajarkan Islam adalah penyertaan modal. Di dunia bisnis modern sekarang kita menyebutnya sebagai sharing. Artinya dengan sharing itu seorang pemilik dana, seorang investor menyertakan modalnya untuk membiayai bisnis yang dijalankan oleh seorang pengusaha. Dengan skema sharing atau mudharabah ini, maka baik pebisnis atau pengusaha itu maupun sang investor, pemilik dana, kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat. Istilahnya adalah win-win solution. Artinya apabila bisnis itu berkembang, berbuahkan profit, maka profit itu dinikmati bersama-sama dengan rasio bagi hasil yang adil. Sebaliknya, apabila pada suatu ketika mengalami kerugian atau losses, maka kerugian itu ditanggung pula bersama-sama secara proporsional. Sehingga kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Dalam arti kata win-win solution. Bukan salah satu bisa win, pihak yang lain loss. Win-loss solution betul-betul diharamkan di dalam Islam. Adik-adik yang saya hormati, lalu apa kaitan antara bisnis yang adil dengan zakat oriented tadi? Islam mengajarkan bahwa di samping rajin bekerja, rajin berbisnis secara kreatif, maka seorang pengusaha juga tetap harus memiliki kepedulian sosial. Oleh karena itu ada kewajiban menunaikan zakat mal. Bahkan disunatkan juga banyak-banyak berinfak atau bersedekah atau menitipkan wakaf. Oleh karena itu ada jaminan mutlak di dalam ayat Quran, la in sakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kami Allah akan tambahkan, akan lipat gandakan bagi kalian. Dan ini merupakan jaminan pasti. Pada saat seseorang rajin berbisnis, lalu dia juga tetap peduli menitipkan zakat mal yang wajib atau sedekah yang sunat, maka
bisnisnya akan mengundang barokah sedemikian rupa sehingga sukses besar, menghasilkan keuntungan yang di luar dugaan, yang sifatnya betul-betul di luar perhitungan, sehingga barokah akan berlimpah-limpah. Pada saat yang sama dia membuka lapangan pekerjaan, membina hubungan baik dengan konsumer, kemudian juga menghasilkan barokah. Consumers puas, karyawan puas, pemilik modal juga puas, semua pihak memperoleh kepuasan optimal, kemudian Allah juga ridho. Tentu kita berharap setiap pebisnis muslim memiliki tekad dan kepedulian sosial sedemikian rupa sehingga bisnisnya berkembang pesat sekaligus mengundang datangnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.